Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berbagi, untuk bertausiah pada program Khazanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro2 RRI Ternate. Tak lupa salawat berbingkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita. Dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, hingga kita umat akhir zaman. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja masjid dimanapun berada, tak terasa hari ini kita telah masuk pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oleh karenanya pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, saya Muhammad Haikal Dapitan selaku pimpinan wilayah Prima DMI Maluku Utara akan menyampaikan tausiah terkait dengan program Khazanah Pagi ini, yaitu dengan judul Mengenang Pahlawan Kemerdekaan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja masjid dimanapun Anda berada, patut kiranya mengenang para pejuang dan pahlawan kemerdekaan, terutama mengingat kembali jasa-jasa ulama terdahulu dan para santrinya. Sejarah lambat laun makin dikubur, bahkan terus dibelokkan, padahal kemerdekaan Indonesia ditopang oleh perjuangan kaum santri dan barisan kiai yang menyelamatkan negeri ini. Kisah perjuangan para kiai dan santri kian sirna dalam narasi sejarah Indonesia. Sejak kita tengok sekelumit sejarah mereka dirangkai dari berbagai sumber tulisan maupun kisah tutur. Bangsa ini punya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, dua ulama dari satu guru kiai besar Indonesia, pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU, bukan saja mencerdaskan masyarakat pribumi ketika itu, namun berdirinya ormas Islam terbesar itu juga berperan sangat besar dalam melawan penjajah dan arus kristenisasi yang ditopang Belanda. Tapi itu dulu. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja masjid dimanapun Anda berada, dulu bangsa ini juga punya Kiai Subki Parakan, dikenal dengan Kiai Bambu Runcing. Ada pula Kiai Haji Abdullah Syafi', dijuluki Singa Betawi, Kiai Abbas Bunten Cirebon, kiai rujukan dalam strategi perang kemerdekaan. Sejarah juga mencatat dahsyatnya perjuangan Laskar Hizbullah, yakni tentara rintisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga berandai besar dalam peperangan 10 November 1945. Tentara Hizbullah, kebanyakan para santri, dipimpin langsung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang,
secara militer dipimpin Kiai Haji Zainul Arifin Tasikmalaya dan Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari Buntet Pesantren. Sebelum resolusi jihad, muncul fatwa jihad, lalu muncul pertempuran 10 November yang ditetapkan Hari Pahlawan. Di Pesantren Buntet ada juga penyebut Buntet Pesantren menjadi markas latihan Laskar Hizbullah, Sabilillah dan pasukan peta. Kiai Abbas membentuk 2 regu laskar santri bernama Ashbal Atfal, cikal bakal militer di Indonesia. Lahir pula pasukan yang dibentuk para kiai. Begitu kisah tutur yang kerap kita dengar dari para pendahulu. Sebetulnya agak heran juga kenapa para jenderal militer Indonesia bukan dari kalangan kiai. Ya, barangkali itulah tawadu dari satu wujud keikhlasan para ulama terdahulu yang lebih senang berjuang senyap, apalagi klaim ini atau itu, selalu berbuat tanpa pamrih. Padahal sejarah pahlawan dahsyat mengusir penjajah lahir dari komando para kiai. Maka inilah para pejuang-pejuang terdahulu. Mereka para kiai, para ulama yang ikut bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kita pada saat ini telah mencoreng nama para kiai, mencoreng nama para ulama dengan diberikannya jabatan kepada kita, diberikannya kekuasaan kepada kita. Kita tidak memikirkan betapa besarnya perjuangan para ulama-ulama terdahulu dalam memerdekakan Indonesia ini. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena dengan kepemimpinan kita, jangan sampai karena jabatan yang kita miliki sehingga kita tidak mampu dalam mengucapkan kebenaran. Jangan sampai karena kekuasaan atau jabatan kepemimpinan yang diamanahkan kepada kita, tetapi justru kita mencoreng dari nilai-nilai kebenaran, mencoreng dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jangan sampai amanat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, kita hanya berbuat semena-mena kita karena takut akan jabatan yang diberikan kepada kita akan sirna di dalam kepemimpinan kita. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, seharusnya dengan perjuangan para pahlawan terdahulu, terutama para kiai, para ustadz, para santri yang telah mengorbankan darah mereka demi memperjuangkan bendera merah putih agar tetap berkibar di seluruh Nusantara ini. Seharusnya kita memikirkan hal itu. Seharusnya kita menghormati perjuangan mereka. Jangan kita menodai hanya karena hal-hal yang semu semata, hanya karena kepemimpinan atau hanya amanat yang tidak serta-merta akan dititipkan kepada kita yang akan sirna di hadapan kita. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, oleh karenanya hari ini yang saya sampaikan kepada seluruh sahabat kreatif, tausiah ini saya menyarankan kepada kalian semua, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, marilah kuatkan iman kita, teguhkan iman kita, teguhkan diri kita. Kita lihat kembali perjuangan kemerdekaan yang dibawa oleh para ulama-ulama terdahulu, para pejuang-pejuang terdahulu. Kita harus hormati dan kita harus jaga diri kita. Kemudian apa? Jangan sampai kita menjadi para pemuda-pemudi yang terbelakang. Kita harus cerdas, kita harus maju, kita harus lebih
pandai dari yang lain. Kita harus lebih pandai daripada negara-negara lain yang mampu menciptakan alat teknologi yang membuat negara mereka berkembang. Oleh karenanya setiap hari kita harus banyak inovasi agar kita tidak terkebelakang dengan momentum 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Mari kita jadikan diri kita pemuda yang semangat dan istiqomah dalam menebarkan kebaikan dan mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi di mana saja berada untuk terus mari sama-sama tularkan virus kebaikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju negara yang maju, yang mencetak generasi Qur'ani, generasi muda yang berakhlakul karimah dan akhlak Qur'ani. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mm-hmm.